warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ain Nahaya, saya dari Pendidikan Biologi. Untuk memenuhi tugas mata kuliah dari media pembelajaran tentang media digital pada sistem peredaran darah pada manusia. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian sistem peredaran darah pada manusia, di mana sistem peredaran darah adalah sistem yang mengedarkan darah dari jantung hingga ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Adapun fungsi dari sistem peredaran darah pada manusia yaitu 1. Mengeluarkan sisa proses metabolisme berupa karbon dioksida melalui paru-paru. 2. Menyalurkan hormon ke seluruh tubuh. 3. Mempertahankan kinerja dan fungsi berbagai sistem organ di dalam tubuh. Selanjutnya, adapun berbagai organ dalam sistem peredaran darah manusia, yaitu yang pertama jantung, di mana jantung merupakan salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, di mana jantung terletak di bagian tengah rongga dada, tepatnya di bagian belakang sisi kiri tulang dada. Di dalam jantung terdapat 4 ruangan yang terbagi menjadi 2 bilik ventrikel dan 2 serambi atrium, di mana serambi dan bilik kiri jantung berisi darah bersih yang kaya oksigen, sedangkan bilik dan serambi kanan berisi darah kotor, di mana 4 ruangan dalam jantung juga dilengkapi 4 katup yang berfungsi untuk menjaga aliran darah mengalir ke arah yang tepat. Selanjutnya yaitu 2 pembuluh darah, di mana pada pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ dan jaringan tubuh maupun sebaliknya, di mana adapun terdapat 2 jenis pembuluh darah di dalam tubuh yaitu arteri dan vena. Selanjutnya yaitu arteri, di mana pembuluh darah ini bertugas membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju seluruh jaringan dan organ tubuh, kecuali pembuluh arteri pulmonalis, di mana darah bersih dipompa keluar dari jantung akan melalui pembuluh darah utama atau aorta dari bilik kiri jantung. Aorta ini kemudian bercabang menjadi pembuluh darah arteri yang lebih kecil atau disebut dengan arterior yang menyebar di seluruh bagian tubuh. Yang kedua yaitu vena, di mana pembuluh darah vena berfungsi untuk membawa darah dari seluruh jaringan dan organ tubuh untuk kembali ke jantung, baik dari seluruh tubuh atau dari paru-paru. Di mana pembuluh vena besar atau vena cava membawa darah kotor yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dialirkan ke paru-paru dan ditukar dengan oksigen melalui proses pernapasan. Sementara itu, vena pulmonalis atau vena paru membawa darah bersih yang kaya oksigen dari paru-paru menuju jantung. Selanjutnya yang ketiga yaitu darah, di mana darah adalah komponen terpenting dari sistem peredaran darah manusia. Darah berperan sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Tak hanya itu, darah juga dapat mengangkut zat beracun dan sisa metabolisme seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Adapun darah manusia terdiri atas beberapa bagian yang meliputi plasma darah, yang kedua sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah atau trombosit. Selanjutnya yaitu mekanisme sistem peredaran darah, di mana peredaran darah dimulai dari paru-paru yang mengalirkan darah menuju jantung melalui serambi kiri lalu ke bilik kiri. Di bilik kiri darah akan dipompa menuju aorta, di mana darah yang mengandung oksigen dialirkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Dari seluruh tubuh, darah kembali menuju jantung. Darah ini mengandung karbon dioksida
darah menuju jantung melalui serambi kanan, lalu ke bilik kanan. Di bilik kanan, darah dipompa menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis akan membawa darah menuju paru-paru. Paru-paru melakukan pertukaran gas terhadap darah sehingga darah kembali mengandung oksigen. Darah tersebut kemudian kembali menuju jantung melalui serambi kiri dan kembali mengulangi siklus sirkulasi tersebut.